Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah mekatronika, kali ini kita akan membahas pertemuan ke-7 tentang teori De Morgan. Kita membahas teori De Morgan. Adapun pembahasan kali ini ada 4 subtema pembahasan. Pertama, pengenalan teori De Morgan, hukum-hukum De Morgan penyelesaian aljabar boolean, dan penggunaan hukum De Morgan. Nah, kita masuk tentang teori De Morgan. De Morgan, teori De Morgan ini ya, ditemukan atau dipopulerkan oleh Augustus De Morgan. Nah, teori De Morgan ini kalau kita bicara tentang teori ini tak terlepas dari pelajaran atau mata kuliah statistik matematik. Jadi statistik matematik kadang-kadang memerlukan penggunaan teori himpunan. Nah, hukum De Morgan ini dua pernyataan statistik dan matematik ini menggunakan interaksi antar operasi teori himpunan. Undang-undang ini atau hukum himpunan ini ada namanya hukum irisan dan union dan irisan, atau disebut ya ada persimpangan dan serikat dan komplementer. Nah, setelah menjelaskan atau setelah kita jelas tentang masing-masing pernyataan tadi, kita bisa melihat teorinya, set teori operasi dari hukum De Morgan. Ini mengatakan kita harus ingat beberapa definisi operasi himpunan sebenarnya. Jadi secara khusus kita harus tahu tentang persatuan dan persimpangan dari dua set komplement dari suatu himpunan. Nah, hukum De Morgan berhubungan dengan interaksi serikat, persimpangan, dan perlengkapan. Jadi, persimpangan itu persimpangan set A dan B terdiri dari semua elemen yang umum untuk kedua A dan B. Persimpangan dilambangkan dengan ya, M seperti ini ya. M itu irisan kalau di diagram Venn. Nah, serikat dari set A dan B terdiri dari semua elemen yang baik A atau B. Ini termasuk unsur-unsur dari kedua set. Persimpangan biasanya dilambangkan dengan A union B atau gabungan atau irisan atau gabungan ya. Kalau tadi M itu irisan. Komplement dari himpunan A terdiri dari semua elemen yang tidak unsur A. Komplement ini dilambangkan dengan C. Jadi ada nanti A di atasnya C. Jadi kita harus ingat operasi-operasi dasar. Kita melihat hukum De Morgan untuk setiap set A dan set B yang dimiliki. Jadi pertama teori De Morgan, satu, bila A irisan B komplement sama dengan
itu adalah A komplement gabungan B komplement. Nah, kedua, A union B komplement itu sama dengan A komplement irisan B komplement. Jadi kedua pernyataan ini dapat diilustrasikan menggunakan diagram Venn. Jadi kita harus paham dulu tuh. Nah, jadi hukum De Morgan adalah sepasang aturan informasi yang keduanya merupakan aturan inferensi yang valid. Jadi, aturan De Morgan. Kedua, hukum-hukum De Morgan kita bisa lihat ini berarti A in B sama dengan A or B. Jadi kalau di dasar logika ini seperti ini ya. Jadi A legasi A kali B legasi sama dengan A legasi plus B legasi. Jadi kalau dia A kali B itu OR, A tambah B itu M ya. Jadi ada dua inputan, ini menghasilkan NAT. Jadi NAT Y sama dengan NAT itu A NOT B NOT masuk ke OR, logika OR menghasilkan Y, itu sama dengan logika OR. Logika OR menghasilkan Y. Jadi A, dua inputan A, B menghasilkan keluaran Y. Dan begitu juga OR. Jadi teorema De Morgan ini lebih khusus ke logika AND dan OR. Jadi ini contoh tadi AND, nah ini NOR, NAND, ini NOR. Dua inputan itu bila dibuat persamaannya itu sama dengan NAT input A, NAT input B pada logika N. Kalau di sini OR, ini logika N. Itu sama dengan NOT inputan A, NOT inputan B, logika N. Ya, hasilnya Y. Nah, ada teknik bumble passing, itu adalah suatu metode membentuk rangkaian-rangkaian ekivalen berdasarkan teori De Morgan. Cara merubah rangkaian ekivalen yang pertama, merubah gerbang logika. Itu gerbang logika N menjadi OR dan gerbang OR menjadi N. Jadi kebalikannya itu. Kedua, tambahkan bumble jika pada gerbang logika asli tidak terdapat bumble, baik pada input maupun output. Sebaliknya, jika pada gerbang logika yang asli terdapat bumble, maka pada rangkaian logika ekivalen bumble dihilangkan. Nah, itu teknik bumble passing. Nah, contohnya ini seperti ini. Pada logika OR, dilihat hasilnya NAT. Ada bumble di sini. Bila di awalnya tidak ada bumble, di akhirnya ekivalensinya itu sama dengan N bumble. Begitu juga bila logika N akan menghasilkan logika OR, ekivalensinya. Ya. Nah, baik, kita masuk hukum De Morgan pertama. Dalil pertama hukum De Morgan menyatakan bahwa komplement dari hasil penjumlahan akan sama dengan hasil perkalian dari masing-masing komplement. Ini melibatkan gerbang NOR dan
N. Penulisan dalam bentuk matematiknya ya A plus B not sama dengan A kali A not A not kali B not. Ini pernyataannya, maka dibuat rangkaian. Rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya. Ya, rangkaiannya di bawah itu untuk gambar A ini menunjukkan gerbang NOR ya 2 bit, persamaan booleannya itu Y sama dengan A plus B. Jadi kalau itu menjadi A plus B. Nah, kalau gambar B itu menunjukkan gerbang dengan 2 masukan terinversi, persamaan booleannya Y sama dengan A negasi kali B negasi. Nah, bisa dilihat di samping juga dari pembuktiannya, maka dapat tabel kebenaran dari persamaan booleannya. Persamaan booleannya seperti ini. Bila inputan 0, B0, dia legasinya 1, B-nya legasi 1. Nah, inputan N ya jadi 1. OR-nya jadi 1 juga. Ya. Itu untuk teori De Morgan pertama. Kemudian teori De Morgan kedua, hukum kedua, dalil hukum Morgan menyatakan bahwa komplement dari hasil perkalian akan sama dengan hasil penjumlahan dari masing-masing komplement. Jadi teori ini melibatkan gerbang NAND dan OR. Penulisan dalam bentuk matematisnya adalah A kali B legasi. Jadi dua-duanya itu dilegasi. Sama dengan A legasi plus B legasi. Nah, dari pernyataan tersebut maka dapat dilihat rangkaian logikanya. Ini pada gambar ini kita bisa melihat rangkaian logikanya, yaitu rangkaian logika N dan OR. Gambar A menunjukkan persamaan Y sama dengan A kali B legasi. Sementara gambar B menunjukkan persamaan Y sama dengan A legasi plus B legasi. Jadi logika OR. Kemudian tabel kebenarannya juga beda dengan tabel kebenaran hukum pertama De Morgan. Baik, kita masuk ke 3 De Morgan untuk menyelesaikan persamaan aljabar booleannya. Nah, gerbang universal ini terkadang perlu dimodifikasi rangkaian ke dalam gerbang NAND dan NOR. Modifikasi dari gerbang logika dasar ke gerbang logika NAND dan NOR terdapat 2 metode. Yaitu pertama modifikasi dari persamaan logika, kedua modifikasi dari diagram gerbang logika. Nah, ini modifikasi logikanya, modifikasi gerbang NAND, ya, ini hasilnya sama dengan A, yaitu Y sama dengan A kali B, atau Y sama dengan A kali 1. Sementara kalau OR itu adalah plus, jadi Y sama dengan A, jadi Y A plus A. Mana Y sama dengan A plus 1. Jadi modifikasi persamaan logikanya. Ini modifikasi diagram logikanya, di mana gerbang dasarnya ini NOT menjadi gerbang yang dimanipulasi ke dalam NAND. Ini seperti ini. Ada dua inputan yang digabung jadi 1. Nah, gerbang dasar N ini dimanipulasi menjadi seperti ini. N-nya digambarkan 2. Begitu juga OR juga seperti ini. Nah, sementara kalau OR manipulasinya tetap pada gerbang NAND. Jadi gerbang dasar OR menjadi NAND. Nah, untuk gerbang dasar inverter juga seperti ini untuk manipulasi ke gerbang NOR.
Jadi kalau N jadi NOR jadi NOR juga. OR menjadi NOR. Nah, penggunaan hukum De Morgan contohnya misalnya modifikasi rangkaian berikut dengan menggunakan gerbang NaN saja dan NOR saja dengan menggunakan metode persamaan logika dan metode diagram logika, gerbang logika maksudnya. Jadi jawabnya, nah kita akan membuat persamaannya seperti ini. Jadi modifikasi ke dalam gerbang NaN, Y sama dengan kalau tadi dia gerbangnya ini adalah N dan OR, ya, Y sama dengan A kali B, N, antara plus C di pada gerbang OR-nya. Sama dengan A kali B plus C legasi semua, sama dengan A kali B kali C legasi. Ini modifikasinya. Nah, contoh kedua, contoh soalnya metode diagram gerbang logika modifikasi dalam bentuk NaN saja, ini seperti ini konversi dari N. N jadi seperti ini konversi dari untuk OR seperti ini. Jadi dapat disederhanakan menjadi dua rangkaian tadi. Ini kalau dua rangkaian tadi digabung menjadi rangkaian N ini. Nah, kita lihat lagi contoh modifikasi ke dalam bentuk NOR saja. Dari OR menjadi konversi OR-nya seperti ini. Hasil dari sini seperti ini dia. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-7 untuk menjelang UTS nanti. Tolong dipersiapkan materi, seluruh materi dipelajari, diulangi lagi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang akan diberikan pada UTS nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.